sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka 2014 Allah munculkan seorang ulama yaitu Habib Rizik Syihab. 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim nasional berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh para mafia. Jadi kita baru baru ngeh gitu ya 2022 tahun ini tentang mafia Sambo. Padahal ulama Habib Rizik Syihab sudah mengingatkan bahaya mafia itu 2014. Kita baru ngeh, baru dong itu 2022 tahun ini tentang mafia. Artinya apa? Negara memelihara geng kejahatan. Jadi ini sebuah transformasi institusi Polri menjadi sebuah monster, menjadi mesin pembunuh dan mafia yang menggurita di Indonesia. Luar biasa. Buya Hamka 2 tahun 4 bulan. Sampai akhirnya di akhir masa tahanan Buya Hamka, Allahumma'arham, beliau bercita-cita ya, karena beliau bisa mengambil hikmah. Ternyata qadarullah, ini sudah takdir dari Allah, hikmah yang paling besar. Padahal Buya Hamka begitu dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum, di dalam penjara beliau disiksa dengan cara yang sangat keji. Tidak hanya disiksa Buya Hamka, harta beliau disita oleh negara. Kira-kira sejarah berulang enggak? Siapa yang kena? Habib Rizik Syihab dijebloskan ke penjara. Bahkan semua rekeningnya diblokir oleh negara. Sampai ke anak-anaknya, putra-putrinya diblokir. Jadi sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, kalau sekarang Habib Rizik Syihab. Sejarah berulang. Tapi apa yang terjadi? Buya Hamka mengambil hikmah. Ternyata hikmah beliau di penjara 2 tahun 4 bulan itu, beliau bisa menuntaskan penulisan kitab tafsir Al-Azhar 30 juz. Masya Allah. Begitu hampir selesai masa tahanannya 2 tahun 4 bulan penjara, beliau bercita-cita selepas dari penjara beliau akan mendatangi Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau akan memberi maaf terlebih dahulu. Memberi, bukan minta maaf loh, memberi maaf terlebih dahulu. Tapi qadarullah, tiba-tiba ajudan Presiden Soekarno datang ke penjara, menyerahkan secarik kertas kepada Buya Hamka. Begitu beliau buka kertas itu, Buya Hamka meneteskan air mata dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Presiden Soekarno meninggal dunia. Dan di secarik kertas itu ditulis sendiri oleh tangan Presiden Soekarno, minta kepada Buya Hamka untuk mengimami jenazah beliau. Allahu Akbar. Apakah Buya Hamka menolak? Tidak. Masya Allah. Benar-benar jiwa kepemaafannya luar biasa. Akhirnya Buya Hamka mengimami sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Berarti Insinyur Presiden merasa bersalah menjebloskan penjara seorang ulama yang komitmen, merasa bersalah, sehingga beliau minta untuk diimami sholat jenazahnya. Itu ditulis dalam secarik kertas itu. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Buya Hamka dalam memoarnya pasca
Muktamar Alim Ulama yang dihadiri 907 ulama se-Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1958, Presiden Soekarno pidato dengan gegap gempita dan mencela sangat keras hasil Muktamar Alim Ulama yang diadakan tahun 1957 di Palembang. Dan Presiden Soekarno marah pada saat itu, berteriak bahwa konferensi itu atau pertemuan Muktamar Alim Ulama itu adalah komunis fobia dan itu satu perbuatan yang amoral. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sejarah yang terjadi. Kita masih ingat kenapa sekarang ini buzzer-buzzer rupiah, golongannya apa, sekolam tadi ya, iya kan, ya, mulai dari Dr. Ade Armando, dosen UI, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, ya kan, ya, dan lain-lain. Kenapa seringkali menyebut umat Islam itu kadrun, kadal gurun? Ini sejarah berulang. Apa yang diucapkan oleh buzzer-buzzer rupiah itu tadi, itu ternyata dulu ternyata itu dulu ungkapan PKI untuk menghina Rasulullah dan umat Islam. Jadi stigma kadrun itu dulu sering dipakai oleh tokoh-tokoh PKI untuk menghina Rasulullah SAW dan umat Islam serta ulama. Ini sejarah berulang yang sekarang dipakai oleh buzzer-buzzer itu. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap sejak 2014 ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, itu negara menggaji penista-penista Islam ini tadi, itu sampai sekarang sudah 1,29 triliun. 1,29 triliun. Kembali ke sejarah. Jadi dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai pengakuan seorang warga Pati Jawa Tengah bernama Pak Sutoyo, bahwa istilah kadrun itu atau kadal gurun itu ciptaan PKI sejak tahun 60-an untuk mengolok-olok umat Islam. Dan sekarang terjadi lagi. Sejarah berulang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Terutama bagi anak-anak muda yang tidak pernah langsung mengalami bagaimana kekejian PKI pada Islam dan ulama-ulamanya. Oleh karena itu, kita bisa melihat ya, bahwa pemberontakan dan kekejian Partai Komunis Indonesia sampai kapanpun tampaknya tidak bisa dimaafkan dan tak akan bisa dilupakan oleh bangsa ini. Berkali-kali partai berlambang palu arit itu kerap berulah dengan melakukan kudeta atau makar. Mulai tahun 1926 PKI melakukan kudeta, gagal. 1948 PKI dipimpin oleh Musso di Madiun memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun. Gagal. Padahal kita lihat berapa ribu ulama dan santri dibantai, baik di Madiun maupun di Magetan, terutama Takran, Magetan. Ada monumennya pada 108, iya kan? Yang 1 sampai 62 orang terdeteksi jasadnya masih utuh. Yang nomor 63 sampai 108 sudah jenazahnya sudah tidak terdeteksi karena dirusak oleh orang-orang PKI. Bahkan 156 anggota TNI gugur di kawasan Gorang Gareng, Madiun. Luar biasa. Belum lagi pondok pesantren Gontor. Luar biasa. Ya. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan PKI pada saat itu menyebarkan pamflet. Ulama itu tikus yang harus dibasmi.
Jadi orang-orang PKI menyebarkan pamflet ulama itu adalah tikus yang harus dibasmi. Sehingga akhirnya kita lihat setelah penyebaran pamflet itu banyak ulama-ulama, ribuan ulama santri dibantai dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang biadab. Bahkan di tempat saya di Banyuwangi, padahal NU mendukung Nasako, ternyata dijadikan sasaran, dijadikan korban. 70 anggota Banser diundang oleh Gerwani di Banyuwangi, Banyuwangi Selatan, di kawasan Celuring, Banyuwangi, di tempat saya di kota Banyuwangi, tapi bagian selatan. Nah itu diundang 70 Banser, kurang lebih 70 Banser, anggota Banser ini diundang tahlilan oleh Gerwani. Setelah selesai tahlilan dikasih makan, tapi ternyata makanannya sudah diisi racun, Pak. Sehingga 70 anggota Banser mati semuanya. Ada monumennya itu di kawasan Celuring, Banyuwangi. Itu sejarah, padahal NU mendukung Nasakom, malah dijadikan korban. Kan nemen sudah, Pak. Sudah dibantu masih membantai. Apalagi yang tidak membantu, yang menolak. Inilah kejahatan PKI. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Masya Allah, sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka 2014 Allah munculkan seorang ulama, yaitu Habib Rizik Syihab. 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim nasional berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh para mafia. Jadi kita baru dong, baru ngeh gitu ya, 2022 tahun ini tentang mafia Sambo. Padahal ulama Habib Rizik Syihab sudah mengingatkan bahaya mafia itu 2014. Kita baru ngeh, baru dong itu 2022 tahun ini tentang mafia. Artinya apa? Negara memelihara geng kejahatan. Jadi ini sebuah transformasi institusi Polri menjadi sebuah monster, menjadi mesin pembunuh dan mafia yang menggurita di Indonesia. Luar biasa.